semua pihak perlu berhenti bersikap berlebihan ketika membahas Arsenal. Selama bertahun-tahun, klub ini menjadi sasaran kritik dan ejekan karena dianggap tidak cukup kuat secara fisik, terlalu lembek dalam duel, dan sering gagal di momen-momen krusial. Mereka dicap sebagai tim yang hampir, tim yang indah tapi rapuh, tim yang tidak memiliki mental juara. Narasi itu terus diulang hingga menjadi semacam identitas yang melekat. Namun ironisnya, ketika Arsenal akhirnya berevolusi menjadi tim yang solid, disiplin, dan sangat sulit dikalahkan, kritik tidak berhenti, melainkan berubah arah. Kini, alih-alih dianggap lemah, mereka justru disebut terlalu pragmatis. Alih-alih dikritik karena rapuh, mereka dituduh terlalu defensif. Bahkan ketika mereka berada di puncak klasemen Premier League dengan keunggulan yang signifikan, tetap muncul narasi yang mencoba merendahkan pencapaian tersebut. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam cara publik dan media menilai sebuah tim. Apapun yang dilakukan Arsenal, selalu ada sudut pandang negatif yang diangkat. Jika dilihat secara objektif, sulit menemukan kesalahan fundamental dalam performa Arsenal musim ini. Di bawah kepemimpinan Mikel Arteta, tim ini menunjukkan perkembangan yang sangat jelas dari musim ke musim. Mereka tidak hanya konsisten dalam meraih poin, tetapi juga mampu mengontrol pertandingan dengan cara yang efisien. Struktur permainan mereka rapi, transisi berjalan dengan baik, dan organisasi pertahanan sangat disiplin. Ini adalah karakteristik tim juara, bukan tim yang layak diragukan. Salah satu kritik utama yang sering diarahkan kepada Arsenal adalah gaya bermain mereka yang dianggap kurang menghibur. Mereka disebut terlalu berhati-hati, terlalu mengandalkan struktur, dan kurang eksplosif dibandingkan tim-tim lain. Namun kritik ini sebenarnya tidak relevan jika dikaitkan dengan tujuan utama sepak bola, yaitu menang. Sepak bola profesional bukanlah industri hiburan murni yang harus memenuhi ekspektasi estetika penonton di setiap pertandingan. Ini adalah kompetisi, dan dalam kompetisi, hasil adalah segalanya. Pendekatan pragmatis yang diterapkan Arteta bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk adaptasi terhadap realitas kompetisi modern. Dalam beberapa musim sebelumnya, Arsenal mencoba bermain dengan gaya yang lebih terbuka, terinspirasi oleh filosofi Pep Guardiola. Mereka berusaha mendominasi penguasaan bola, memainkan kombinasi cepat, dan mengontrol tempo dengan pendekatan menyerang. Namun, pendekatan tersebut belum cukup untuk membawa mereka meraih gelar. Mereka seringkali tampil impresif, tetapi kehilangan poin di momen-momen penting. Belajar dari pengalaman tersebut, Arteta melakukan penyesuaian. Ia tidak lagi mencoba meniru gaya Guardiola secara mentah, melainkan mengembangkan identitas sendiri yang lebih seimbang antara serangan dan pertahanan. Pendekatan ini mengingatkan pada bagaimana Antonio Conte dan Jurgen Klopp berhasil menantang dominasi Guardiola dengan filosofi yang berbeda. Mereka tidak mencoba menjadi versi kedua dari Guardiola, tetapi menciptakan sistem yang sesuai dengan karakter tim masing-masing. Salah satu aspek yang paling sering disorot adalah penggunaan bola mati. Arsenal dianggap terlalu bergantung pada set piece untuk mencetak gol. Namun, jika dianalisis lebih dalam, ini justru merupakan keunggulan strategis. Dalam banyak pertandingan, Arsenal menghadapi tim yang bermain dengan blok rendah, menumpuk pemain di area pertahanan dan meminimalkan ruang untuk eksploitasi. Dalam situasi seperti ini, menciptakan peluang dari open play menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, memaksimalkan bola mati adalah solusi yang logis dan efektif. Arsenal tidak hanya mengandalkan set piece secara kebetulan, tetapi mengembangkannya sebagai senjata utama melalui latihan dan perencanaan yang matang. Setiap situasi bola mati dirancang dengan detail, mulai dari posisi pemain, pergerakan tanpa bola, hingga variasi eksekusi. Ini adalah bentuk kecerdasan taktis, bukan keterbatasan kreativitas. Banyak tim memiliki kesempatan yang sama dalam situasi bola mati, tetapi tidak semua mampu mengubahnya menjadi peluang emas secara konsisten. Selain itu, kritik mengenai waktu yang dihabiskan saat mengeksekusi bola mati juga sering muncul. Arsenal disebut terlalu lama dalam mengambil corner atau free kick, seolah-olah mereka sengaja membuang waktu. Namun jika diamati, pola ini terjadi baik saat mereka unggul maupun tertinggal. Artinya, ini bukan taktik untuk mengulur waktu, melainkan bagian dari proses koordinasi tim. Dalam sepak bola modern, detail kecil seperti komunikasi sebelum eksekusi bisa menjadi penentu keberhasilan.
Isu lain yang sering diangkat adalah penggunaan dark arts, seperti diving, memperlambat tempo permainan, atau memanfaatkan celah dalam aturan. Namun praktik ini bukanlah sesuatu yang eksklusif dilakukan oleh Arsenal. Hampir semua tim di level tertinggi melakukan hal serupa dalam batas tertentu. Ini adalah bagian dari dinamika kompetisi, di mana setiap tim berusaha memaksimalkan peluang dalam kerangka aturan yang ada. Jika melihat sejarah, banyak tim sukses yang menggunakan pendekatan serupa. Bahkan dalam era klasik, strategi seperti ini sudah digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Perbedaannya hanya pada bagaimana publik memandangnya. Ketika dilakukan oleh tim tertentu, dianggap cerdas. Ketika dilakukan oleh Arsenal, dianggap negatif. Ini menunjukkan adanya bias dalam penilaian. Yang sering dilupakan adalah bahwa Arsenal saat ini tidak hanya kuat secara taktik, tetapi juga matang secara mental. Mereka mampu mengelola tekanan, menjaga konsistensi, dan tampil efektif dalam berbagai situasi. Ini adalah kualitas yang sangat penting dalam perburuan gelar. Banyak tim yang bermain indah tetapi gagal karena kurangnya stabilitas. Arsenal justru menunjukkan keseimbangan antara performa dan hasil. Jika pada akhirnya mereka berhasil menjadi juara, maka semua kritik mengenai gaya bermain akan kehilangan relevansinya. Sejarah tidak mencatat apakah sebuah tim bermain indah atau tidak. Sejarah mencatat siapa yang mengangkat trofi. Dalam konteks ini, pertanyaan seperti, apakah ini juara yang membosankan, menjadi tidak berarti. Tidak ada istilah juara yang buruk, yang ada hanya juara dan bukan juara. Lebih jauh lagi, kritik semacam ini justru mencerminkan ketidakmampuan untuk menerima perubahan. Arsenal bukan lagi tim yang sama seperti beberapa tahun lalu. Mereka telah berevolusi menjadi tim yang lebih lengkap, lebih disiplin, dan lebih efektif. Mereka telah belajar dari kegagalan dan mengubah pendekatan untuk mencapai tujuan. Ini adalah proses yang seharusnya diapresiasi, bukan direndahkan. Pada akhirnya, yang dilakukan Arsenal adalah sesuatu yang sangat sederhana namun sulit dicapai, menemukan cara untuk menang secara konsisten. Mereka tidak mencoba menyenangkan semua orang, tidak berusaha memenuhi ekspektasi estetika yang subjektif, dan tidak terjebak dalam narasi masa lalu. Mereka fokus pada hasil, dan hasil itulah yang membawa mereka ke puncak. Jika kritik masih terus muncul, mungkin masalahnya bukan pada Arsenal, melainkan pada cara pandang terhadap sepak bola itu sendiri. Karena dalam kompetisi seketat Premier League, tidak ada ruang untuk idealisme yang tidak menghasilkan. Yang ada hanyalah strategi, eksekusi, dan hasil akhir. Dan saat ini, Arsenal unggul dalam ketiganya.